Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bunyi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Jamaah masjid Sekolah Indonesia ya di Tokyo yang saya hormati, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat puasa. Semoga amal ibadah kita pada bulan suci ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya yang merugi sajalah yang tidak diterima amalnya pada bulan puasa ini. Rasulullah pernah bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa yang tidak meraih apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Artinya tidak menggunakan kesempatan yang begitu luas untuk memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, memohon rahmat, memohon pembebasan dari api neraka dengan menunaikan puasa dan ibadah, khususnya memanjatkan doa pada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang sangat penuh berkah ini. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saya yakin apa yang saya akan sampaikan bukanlah suatu hal yang baru. Ceramah agama itu bukan suatu usaha untuk menciptakan inovasi. Ceramah agama hampir semua yang disampaikan itu cukup lazim dan cukup biasa bagi kita semua. Coba diperhatikan, hampir seluruh stasiun-stasiun TV itu membawakan kemuliaan bulan puasa dan apa yang terkandung dalam ayat-ayat rangkaian puasa. Kalau kita tadarus, kita sudah tahu apa isinya. Salah satu yang saya ingin garis bawahi pada malam hari ini adalah rangkaian ayat-ayat suci mengenai puasa. Itu disebutkan kemuliaan bulan puasa ini antara lain Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Pada bulan puasa ini salah satu kemuliaannya bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan puasa. Beberapa hari yang lalu saya membaca artikel, banyak sekali kejadian-kejadian besar dalam sejarah Islam terjadi pada bulan puasa. Kemenangan Rasulullah di Mekah, Fathu Mekah pada bulan puasa. Bahkan bangsa kita juga meraih kemerdekaan pada bulan puasa. Jadi bulan ini penuh dengan berkah, antara lain turunnya Al-Quran. Dan Al-Quran itu disebut sebagai Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi bukan hanya orang Islam, linnas, seluruh manusia. Kalau kita tadarus, kita kebetulan sudah punya modal bahwa kita ini orang muslim,
maka memperkuat iman kita. Tapi coba lihat berapa banyak orang yang bukan muslim yang berusaha untuk memahami Islam, memahami ajaran Al-Quran, mendapatkan di dalam Al-Quran petunjuk-petunjuk yang akhirnya membawa mereka untuk beriman kepada agama Islam. Jadi hudan linnasi bukan saja petunjuk bagi umat Islam, tetapi bagi manusia. Tapi masalahnya manusia yang mau, kalau istilah kita tadarus, yang mau menggali, yang mau membaca, dan yang mau melakukan investigasi, mempelajari studi lebih lanjut untuk mendapatkan sari daripada ajaran Al-Quran itu sendiri. Bayinat, penjelasan-penjelasan, furqan yang membedakan antara yang benar dan yang salah. Coba kita berusaha sekali-sekali melakukan tadarus sesuai dengan anjuran Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Sayyidina Ali itu pernah mengatakan, istantiqul Quran, jadikan Al-Quran itu berbicara kepada kamu sekalian yang membacanya. Jangan asal baca saja, tapi jadikan Al-Quran itu sebagai mitra dialog. Kita akan dapatkan banyak hal kalau kita berusaha untuk mengarah ke situ. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berupaya, berusaha sungguh-sungguh untuk menggali, mencari kami, kata Allah, kami akan mudahkan jalannya. Jadi harus dari kedua belah pihak. Kita berusaha, Allah memberikan taufik, artinya usaha kita cocok, serasi, sejalan dengan kemauan Allah. Allah mau semua hambanya ini kalau bisa semuanya tobat, semuanya masuk surga. Salah satu hadis qudsi mengatakan, Allah yang paling senang apa? Kalau ada hambanya meminta kepadanya. Malam-malam Jibril turun bertanya, siapa yang mau berdoa minta pengampunan dari Allah? Allah senang kalau ada hambanya yang meminta. Lain dengan manusia, sekali kita senang memberi, dua kali, kalau yang ketiga kita sudah berusaha untuk mengelak, kalau tidak mengusir. Kadang-kadang ini orang dia juga yang datang minta. Allah lain, Allah senang kalau kita memohon, apalagi pada bulan puasa. Kembali kepada topik Al-Quran, istantiqul Quran, jadikan Quran mitra dialog. Kita lihat apa yang kita bisa petik dari rangkaian ayat-ayat suci Al-Quran. Mungkin bukan malam ini saya akan bicarakan soal itu, ini pendahuluan saja. Ini saya disuruh berbicara lima hari berturut-turut. Ini bahannya harus sedikit-sedikit diberikan. Kalau sekaligus besok nanti sudah tidak ada bahan lagi. Nah, tapi kalau kita mau buka Al-Quran 5 tahun pun nggak habis. Mungkin 50 tahun pun nggak habis. Malam ini kita akan bicara soal Al-Quran yang kita ajak bermitra untuk dialog. Nah, Al-Quran ini memberikan karakteristik pada dirinya banyak sifat-sifat. Tadi di ayat tadi hudan, petunjuk. Ada syifaun lima fis sudur, obat bagi jiwa yang tidak tentram.
Tapi yang paling sering disebut di dalam Al-Quran, karakteristik Al-Quran ini apa coba? Banyak Al-Quran itu yang saya katakan tadi, petunjuk, ada penentu antara yang batil dan yang baik, mengobati jiwa yang galau, yang penuh dengan stres. Khususnya akhir-akhir ini banyak orang stres, lupa bahwa sebenarnya Al-Quran salah satu ciri dan karakteristiknya adalah syifa. Coba kalau kita menguji, benar gak syifa lima fis sudur? Diuji dengan, kalau kita lagi sumpah, coba baca Al-Quran dengan khusyuk, insya Allah Allah akan menganugerahi kepada pembaca Al-Quran, apalagi yang berusaha untuk mengerti isinya, ketentraman dalam jiwanya. Saya kasih satu contoh, syifa. Kemarin salah satu pengajian saya hadir, ada yang, bukan saya penceramanya, saya di Jakarta nggak laku, yang laku anak-anak muda yang suka bikin ketawa itu, yang humoris. Di dalam salah satu pengajian ada yang bertanya begini, bagaimana sebenarnya Al-Quran bisa memberikan ketentraman bagi saya kalau saya ini tiap berdoa, saya merasa bahwa doa saya itu tidak diterima oleh Allah. Saya sudah tulus berdoa, tentu ada permintaan khusus yang diminta, kok tidak kunjung datang. Bagaimana caranya supaya saya bisa tentram bahwa sebenarnya Allah itu tidak mengingkari janjinya. Kan janji Allah, qul ud'uli astajib lakum, berdoa kepada aku pasti akan aku kabulkan. Nah, kalau kita mau menjawab ini melalui cara berdialog dengan Al-Quran, maka Al-Quran sudah memberikan resepnya. Saya ini minta supaya jadi orang kaya. Sudah 10 tahun saya minta, saya kok tetap saja jadi miskin. Nah, jawabannya apa di dalam Al-Quran? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Terkadang ada hal yang kamu anggap buruk, padahal intinya hal tersebut pada akhirnya terbukti baik bagi kamu. Ada hal yang kamu anggap baik, padahal intinya pada akhirnya engkau mendapati hal tersebut buruk. Jadi kalau kamu berdoa 10 tahun untuk menjadi orang kaya, lalu tidak dikabulkan oleh Allah, baca ayat ini. Mungkin kalau saya jadi kaya, saya akan lupa daratan, saya akan tidak lagi berdoa kepada Allah, saya tidak lagi dekat sama Allah, sehingga akhirnya saya lupa dan bisa terjerumus kepada orang-orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat. Itu di dalam Al-Quran kita dapati obat dari segala kegaluhan atau kegusaran jiwa kita. Percayalah, kalau kita betul-betul percaya kepada ayat suci Al-Quran tadi, maka akan menjadi obat bagi kita. Oh iya, mungkin kalau saya jadi kaya, mungkin justru kehidupan saya berantakan. Kalau saya jadi kaya, lalu saya tergoda sama perempuan lain, saya kawin lagi. Akhirnya anak saya menjadi broken children.
kehidupan saya lalu menjadi kehidupan yang tidak bahagia sebagaimana halnya sekarang ini. Kita selalu percaya bahwa doa kita dikabulkan, tetapi Allah Maha mengetahui apa yang kita tidak ketahui di kemudian hari akibat daripada apa yang kita minta. Kadang-kadang juga kita tidak minta, tahu-tahu datang. Karena Allah melihat bahwa hal ini baik bagi kita karena kita telah berbuat baik dan kita berdoa, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita punya kepercayaan yang luar biasa yang namanya tawakal, maka tidak ada kegusaran di dalam kehidupan kita. Kita ditimpa oleh musibah atau cobaan, kita akan katakan qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Apa yang terjadi pada diri kami itu adalah ketetapan Allah, yang pasti Allah mempunyai sebab untuk menetapkan hal tersebut, dan saya yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik bagi saya. Jadi Al-Quran banyak karakteristiknya. Yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran tentang sifatnya itu adalah zikir. Zikir itu ya artinya peringatan, mengingatkan. Kalau bahasa Jawanya iling. Iling itu kan zikir juga, sama itu iling, artinya ingat kepada Allah, ingat, zikir. Inna nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah berfirman, kami turunkan zikra Quran, yang artinya peringatan, dan kami akan jaga sepanjang masa Al-Quran tersebut. Uzkurullaha yadhkurkum. Ingat Allah melalui Al-Quran. Jadi Al-Quran yang kita pada malam hari ini merenung, berusaha untuk sedikit demi sedikit mempelajari isi daripada Al-Quran. Sebenarnya karakteristik utama Al-Quran itu adalah peringatan, zikir. Dan zikir ini artinya apa? Artinya kita sudah tahu. Kita sudah tahu salat itu bagus, tapi kita selalu menyuruh anak kita salat, kan? Anak kita kadang-kadang bilang, wah udah tahu. Agama itu zikir, Quran itu zikir, artinya apa? Peringatan. Afala yatadzakkarun, tidakkah mereka itu ingat? Jadi artinya Al-Quran ini mengulangi apa yang sebenarnya kita tahu. Ceramah agama ini intinya apa? Zikir, mengingatkan. Apa yang tadi saya sampaikan itu, saya yakin kita semua sudah tahu. Tetapi dasarnya Al-Quran menamakan dirinya peringatan, mengingatkan kembali. Saya ingat dulu anak saya waktu masih SMP di Amerika. Saya kalau kebetulan liburan hari Jumat, saya ajak salat Jumat. Satu waktu dia, biasalah anak-anak begitu, Pak, dia bilang, saya ini hari nggak salat Jumat deh. Kenapa? Dia bilang, itu khatibnya tiap Jumat sama yang disampaikan, dia ulang-ulang aja, repetitious, dia bilang. Ya memang benar, apa yang disampaikan oleh khatib itu tidak lain adalah mengingatkan. Jadi ini anak tadi menganggap bahwa kalau dia datang sana dia akan dapat hal yang baru. Dia bilang sama juga. Nah saya bilang, itulah sebenarnya inti daripada agama kita. Manusia ini senantiasa diperingatkan karena dia lupa. Kadang-kadang kita lupa waktu kita berbuat maksiat, walaupun maksiat kecil, kita lupa bahwa Allah melihat kita, lupa kita.
Jadi diperingatkan juga di dalam Al-Quran, wala takunu kalladzina nasullah. Jangan kamu bagaikan orang-orang yang lupa Tuhan. Fa ansahum anfusahum. Apa hasilnya lupa Tuhan? Dia lupa dirinya. Jadi kalau kita lihat ada orang kurang malu, kita selalu bilang, nih lupa diri nih. Dia tidak tahu statusnya, fungsinya di dunia ini. Dia congkak, dia lupa diri. Karena apa? Karena dia lupa Tuhan. Dia lupa peringatan. Nah, jadi inti daripada Al-Quran sebenarnya adalah peringatan kepada kita. Sekian banyak ayat-ayat Al-Quran, di dalam ayat-ayat suci yang di dalam Al-Quran itu sebenarnya pengulangan supaya kita ingat. Alhaakumut takatsur tadi, kamu itu kadang-kadang dilenakan oleh usaha untuk memperkaya diri, lupa bahwa satu waktu kamu meninggal, nggak dibawa semua itu. Saya ingatkan. Jadi dia bilang, di Quran juga disebut, waman a'rada an dzikri, orang yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, kehidupannya akan susah. Jangan dikira bahwa orang kaya itu kehidupannya senang selalu. Baik yang dia dapatkan dari cara yang halal, apalagi kalau didapatkan dari cara yang tidak halal. Dia kaya tetapi dia ketakutan. Banyak orang yang punya harta kaya raya, dia tiarap istilahnya, karena takut ketahuan. Kan enak yang seperti kita ini yang nggak kaya raya, kemana-mana kita pergi ya senang saja. Itu tidak ternilai perasaan jiwa yang tentram. Jadi kata Allah, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang berpaling dari peringatanku, maka yakinlah kehidupannya di dunia ini akan susah. Jangan disamakan susah itu artinya tidak ada uang. Susah itu artinya gusar. Banyak orang kaya raya, orang yang punya posisi tinggi, ada di White House orang bunuh diri. Ada orang kaya raya tahu-tahu dia bunuh diri. Karena apa? Dia merasa bahwa kehidupan ini sudah tidak memberikan kenyamanan baginya. Itu yang namanya ma'isyatan dhanka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Itu di dunia sudah susah. Ini mereka yang tidak ikuti peringatan Allah. Nanti di akhirat dia akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Jadi orang bangkit kan seharusnya bangkit sesuai dengan bagaimana waktu dia di dunia. Allah memberikan gambaran orang yang berpaling dari peringatanku, nanti hari kemudian dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Lalu orang ini protes sama Allah. Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku buta? Dulu kan di dunia saya bisa melihat. Allah menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasita. Sebagaimana halnya kami berikan kamu peringatan demi peringatan, tetapi kamu lupa. Kamu tidak mau memperhatikan peringatan-peringatan tersebut. Fakadzalikal yauma tunsa. Maka hari ini pun saya Tuhan seakan-akan lupa bahwa dulu kamu itu bisa melihat, dan saya bangkitkan kamu lupa. Kamu buta sepertinya, atau seakan-akan saya Tuhan ini juga lupa akan keadaan kamu sewaktu di dunia. Peringatan Allah Subhanahu wa taala agar kita di dalam kehidupan ini selalu ingat. Nah, bulan puasa ini diharapkan
untuk kita memperbaharui upaya kita untuk mengingat Allah lebih lagi. Karena bulan ini adalah bulan yang sangat mulia. Di dalamnya terdapat Lailatul Qadar, dan ini adalah semulia-mulia bulan di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah senang apabila kita memohon kepadanya. Di dalam salah satu hadis disebutkan Allah senang sekali kalau orang-orang yang berpuasa itu senantiasa mengucapkan yang tadi kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, astaghfirullah, aku mohon ampunan, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Kami mohon dari kamu ya Allah untuk memberikan surga kepada kami kelak, dan berlindung dari kemurkaanmu. Allahumma innaka afuun, ya Allah sesungguhnya Engkau penuh dengan pengampunan. Tuhibbul afwa, senang untuk memberi pengampunan. Fa'fu anna, dari itu ampunilah, maafkanlah segala dosa, baik yang besar maupun yang kecil, wahai Maha Pemurah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna ya karim. Kita hendaknya bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa pada tahun ini. Mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang kita juga diberi kesempatan, bahkan kita bisa meningkatkan kadar keimanan kita. Kata Rasulullah, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu dia terkadang grafiknya naik pada bulan puasa, nanti dari Syawal ke bulan puasa turun lagi. Nah, usahakan dari tahun ke tahun ada perbaikan. Kita dihadapkan dengan rencana besar di Tokyo ini untuk membangun masjid umpamanya. Mari, donasi kita tahun ini lebih besar daripada donasi tahun yang lalu. Dan dengan demikian kita telah mendapatkan andil besar di dalam upaya kita mendekatkan diri kepada Allah. Saya kira sebelum saya kehabisan bahan, saya akhiri dulu. Kita masih akan bertemu 4 hari lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang ingin bertanya silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup kan? Cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Al-Isian sudah mengatakan kita bahwa Ramadan ini turunnya Al-Qur'an dengan bahwa Al-Qur'an itu adalah sebagai syifa, sebagai obat dan sebagai pengingat bagi kita semua. Baik, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan kepada Ustaz Al-Isian. Barangkali ada yang menyampaikan. Silakan Ibu. Al-Atas. Oh, itu lebih pintar dari saya udah itu.
bahwa al-fakir minal farid fakir. Jadi kefakiran mendekati pada kesuburan. Sedangkan Allah mencintai orang muslim yang kuat daripada orang muslim yang lemah. Nah, pertanyaan kami, Allah telah memberikan jawaban. Wal israt ajhan. Salah satu surah Badar. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bagaimana cara kita untuk bisa berinteraksi dengan semua ayat yang dijelaskan Allah? Terima kasih. Yang pertama, bahwa mukmin yang kuat itu lebih mulia daripada mukmin yang lemah, itu benar. Kuat itu kan tidak berarti bahwa kuat hanya di bidang finansial, kuat pengaruh, kuat ilmu, dan juga kuat uang. Kita sebagai seorang mukmin diharapkan menjadi seorang yang pandai beramal saleh tentunya. Jangan sampai kita menjadi seorang yang miskin yang menjadi beban bagi sesamanya. Man aradal dunya fa'alaihi bil ilm wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang mau kesuksesan di dunia ini, maka hendaknya memperhatikan penuntutan ilmu. Barang siapa ingin kesuksesan di akhirat, juga jalannya melalui ilmu. Tidak pernah dikatakan bahwa melalui harta. Tapi di Quran juga disebutkan kan, waktu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ada keseimbangan antara usaha kita mencapai kekuatan di dunia ini melalui ilmu tadi, sehingga kita punya pengaruh, kita punya kekuatan untuk mengarahkan masyarakat kita ke suasana yang lebih baik. Dan di akhirat juga melalui ilmu kita bisa menggali Al-Quran, ajaran-ajaran Rasulullah, sehingga kita bisa tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah ada anjuran untuk kita menjadi seorang fakir. Tetapi kalau memang keadaannya menjurus kepada terjadinya kelompok menjadi fakir, maka orang-orang yang kuat finansialnya diwajibkan untuk menyantuni orang-orang fakir. Jangan sampai orang fakir itu merasa bahwa dia tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ada hadis Nabi yang memberikan semacam comfort, berita gembira kepada orang-orang fakir dan mengatakan, saya nanti akan dibangkitkan bersama dengan fukara. Bukan fukara yang tidak percaya kepada Allah, tetapi fukara yang merasa bahwa ini adalah ketetapan Allah yang saya harus terima, tetapi saya tetap harus berhubungan zikir kepada Allah dan tidak protes kenapa saya fakir, kenapa saudara saya kaya. Jangan sampai, juga di dalam Al-Quran disebutkan, jangan engkau merasa iri kepada mereka yang mendapatkan rizki lebih banyak daripada kamu. Allah yabsutur rizqa liman yasha. Allah yang memberikan rizki kepada siapapun yang baik. Tetapi ingat, jangan jadi patokan di dunia ini bahwa orang yang rizkinya banyak, yang kaya, yang rumahnya bagus, yang kedudukannya tinggi, nanti di akhirat dia akan lebih
baik daripada orang miskin yang tidak punya apa-apa tetapi dia senantiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa di akhirat kehidupan yang sebenarnya, yang sejati itu akan kekal. Kalau di sini kan 60 tahun, 70 tahun habis. Di sana akan kekal. Sehingga kenapa kita mau memperhatikan yang 60-70 tahun ini, kita lupakan yang kekal. Nah, peringatan Al-Quran, walal akhiratu khairun laka minal ula. Jadi kalau saya miskin, saya nggak punya apa-apa, saya dihina orang di dunia ini, nggak apa-apalah. Yang penting hasbi Allah wa ni'mal wakil. Teman saya itu Tuhan. Saya nggak perlu khawatir. Saya di sini miskin, susah, tapi saya tidak merasa bahwa Tuhan menzalimi saya. Tuhan mengatur sehingga nanti di akhirat saya akan lebih mulia dari orang-orang yang menghina saya sebagai orang-orang yang fakir. Itulah inti daripada ajaran Islam, bahwa walal akhiratu khairun laka minal ula. Jangan dianggap bahwa di dunia ini adalah patokan, dan ingat bahwa di dunia ini adalah mata'ul ghurur. Jadi hanya sementara, dan itu hanya orang saling mendemonstrasikan kekayaannya. Saya punya mobil, saya punya rumah, saya sekarang menteri, saya sekarang presiden. Nanti kalau di akhirat belum tentu dia yang menzalimi orang-orang yang tidak punya itu akan mendapat tempat di akhirat sesuai dengan apa yang dia bayangkan. Jadi kita harus kembali lagi melihat ayat-ayat Al-Quran untuk memantapkan keimanan kita. Kalau kita kaya, kita ingat bahwa kekayaan kita tidak kekal, sehingga kita perlu menyantuni orang miskin. Nah ya, kalau kebetulan ada masjid mau dibangun, ya dibantu. Ya kalau ada kekuatan pengaruh, ada orang minta rekomendasi, ya dikasih. Jangan pelit dengan apa yang dimiliki untuk kepentingan yang lebih besar. Orang miskin jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali putus asa dari rahmat Allah. Insya Allah kalau kita sudah berpegang kepada prinsip-prinsip ini, kehidupan kita akan tentram. Kita kena badai, jadilah kayak orang Jawa. Kena apa aja selalu dimulai dengan untung. Kena gempa di Jogja, kalau ditanya gimana Pak? Untung Pak, saya hanya rumahnya, anak saya masih selamat. Jadi dimulai dengan untung. Ada optimisme dalam hidup bahwa Allah bersama kita. Jadi kalau mau manjur doanya, dimulai dengan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Anak saya yang menghadapi ujian, Pak, ini susah nih ujian nih, gimana nih supaya bisa lulus? Nih, baca ini sebelum masuk ujian. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Nggak ada yang bisa bantu kamu kecuali Allah. Kamu sampai di sana, kamu punya otak jadi terang, bisa menjawab. Setelah selesai ujian, gimana? Baca hasbi Allah, baca. Gimana tadi? Oh, bagus Pak. Nah, baca terus. Sehingga di mejanya ditulis itu, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Diisi anak-anak itu dengan suatu prinsip hidup bahwa jadikanlah Allah sebagai temanmu, teman yang sejati, yang tidak mungkin akan menjerumuskan kamu, teman yang akan memperhatikan kamu, teman yang akan memproteksi kamu, teman yang tidak akan berusaha mengkhianati kamu. Kalau kita sudah punya teman seperti itu, presiden itu kecil. Presiden sendiri mintanya dari Tuhan. Orang kita, teman kita sudah Tuhan, sudah mau apa lagi? Jadi, tapi itu perlu suatu keyakinan, dan perlu anak-anak kita
menyadari hal tersebut sehingga tidak terombang-ambing oleh situasi keadaan yang mungkin bisa menjadikan dia tidak merasa terpengaruh oleh hal-hal yang buruk di dalam kehidupan ini. Ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi, Ustaz. Ya, silakan. Satu, dua. Satu pertanyaan. Iya, satu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Alwisi. Nama saya Rahmat Afandi. Pertanyaannya adalah, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abwahu yuhawidanihi aw yumajisanihi aw yunasiranihi. Semua yang terlahir fitrah suci. Fa abwahu, orang tuanya, yuhawidanihi, mengyahudikan, aw yumajisanihi, memajusikan, aw yunasiranihi. Alhamdulillah saya terlahir Islam, Ustaz. Pertanyaannya, bagaimana dengan anak-anak yang terlahir Majusi, Yahudi, Nasrani? Seandainya dia tahu bahwa inna dina indallahil Islam, lalu mengapa Allah tidak menjadikan semuanya Islam, Ustaz? Kan kasihan kalau tahu agama yang sebenarnya di sisi Allah itu adalah Islam. Karena keterbatasan pengetahuan saya, mohon penjelasannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bagian dari yang mana ini? Satu pertanyaan lagi, Ustaz, sekalian. Iya, sekalian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Marjoko. Tadi ada jelasan Pak Ustadz dari PKB, Pak. Oh iya. PKB tentu dari NU, Pak. Ini setiap mulai puasa, nanti mulai lebaran mesti ada NU sama Muhammadiyah beda hari, Pak. Jadi kalau sumbernya itu sama, tapi kok diartikan berbeda sama dua kelompok ini. Demikian pula pada tingkat global itu, Pak, ya, ada Sunni, ada Syiah. Apa itu mereka? Bapak kan pernah jadi duta presiden untuk Timur Tengah, Pak, ya. Nah, barangkali Bapak paham betul tuh ceritanya. Beda, Pak, sumbernya satu, kenapa bisa diartikan berbeda sama kelompok ini? Terima kasih. Baik, ini ya. Pertanyaan yang pertama itu adalah bagian dari rahasia Allah yang saya kira kita tidak bisa jawab secara jelas. Tentu tiap ulama mungkin punya pandangan tertentu. Tapi yang jelas bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Kenapa ini? Baterainya. Hah? Dimatiin, nyalain lagi bisa lagi. Oh, ini tuh. Udah. Ya. Ini jelas ini. Ya. Jadi yang jelas manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Dia dipengaruhi oleh keluarganya, environment-nya. Tapi kita lihat banyak juga orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mau mempelajari Al-Quran yang akhirnya dia masuk Islam walaupun jumlahnya tidak besar. Menurut statistik sekarang ini, yang banyak masuk Islam dari kelompok barat adalah mereka yang terpelajar, bukan mereka yang miskin, yang bodoh seperti orang Islam yang bodoh dan miskin
yang terpengaruh oleh iming-iming lalu masuk Kristen. Manusia dianjurkan untuk belajar, dan sekarang tidak ada alasan untuk orang tidak belajar, apalagi dunia komunikasi IT sangat luas dan bisa menjangkau apa saja. Saya baru saja melihat clipping seorang Jerman yang masuk Islam. Di interview dia katakan, saya orang Kristen sampai dengan umur 14 tahun. Lalu saya berbincang-bincang sama pastor saya, dan saya menanyakan bagaimana arti Trinitas itu. Masa ada satu juga tiga, tiga juga satu? Ini bisa diakses di mana, di internet. Dia mulai ragu. Lalu dia ada tetangga orang Islam, dan dia mulai mencari-cari melalui ilmu kan. Dia baca Buddha, dia baca Hindu, dia baca juga Quran. Dia umur 22 tahun, dia mulai merasa bahwa apa yang dia dapatkan dari orang tuanya dan gerejanya tidak masuk di dalam akal sehatnya. Lalu dibandingkan dengan ajaran Islam di dalam Al-Quran yang intinya pada akhirnya dia menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, karena dia melihat bahwa sebenarnya ajaran Kristen dari segi etika cukup bagus, tapi masalah ketuhanan dia sulit mencerna. Nah, ini menggambarkan bahwa orang-orang yang berusaha untuk mencari itu ada bibit kesucian pada dirinya. Itu yang dimaksud dengan hadis tadi. Dan juga ada yang menafsirkan hadis itu bahwa itu hanya simbol saja, yang artinya bahwa pengaruh orang tua itu sangat kuat. Orang tua itu bisa mengarahkan anaknya hal yang baik dan hal yang buruk. Karena itu orang tua akan diprotes oleh sang anak di hari kemudian apabila dia tidak mendapatkan pendidikan yang benar terhadap anaknya. Nanti anak itu akan protes pada Allah, insifni min hadzal zalim. Ya Allah, saya minta keputusan yang adil dari Tuhan terhadap orang yang telah menzalimi saya, orang tua saya yang tidak membimbing saya ke jalan yang benar. Jadi hal itu menjadi penafsiran banyak orang. Kita tidak bisa mempersalahkan kenapa Allah menjadikan demikian, karena rahasia Allah kita tidak tahu. Kita hanya hamba. Kita syukur bahwa kita Muslim, tapi banyak di antara mereka yang masuk Islam itu lebih baik dari kita setelah mereka Islam. Soal ru'ya dan hisab, jangankan ru'ya dan hisab, Pak. Banyak hal yang memang mengarah kepada multi interpretasi. Kata Sayyidina Ali, Al-Quran hammalun lil wujuh. Quran itu membuka peluang untuk sekian banyak interpretasi. Saya kasih satu contoh. Kalau ru'ya sama ini hisab, itu kan dasarnya ada hadis yang mengatakan bahwa sumu li ru'yakum wa aftiru li ru'yakum fa in ghumma alaikum
fa'akmilu asyahra. Jadi kalau orang puasa dan Idul Fitri itu melihat, kalau tidak kelihatan karena ada mendung, maka genapkan 30. Jadi melihat itu, kata-kata melihat, orang Muhammadiyah bilang bukan melihat dengan mata. Melihat itu bisa melihat perhitungan, kan sama-sama melihat, Pak. Nah, orang NU bilang ya kita lihat teropong, kalau nggak ada ya sudah kita komplitkan. Jadi artinya dua-duanya mengacu kepada hadis Nabi yang dua-duanya tidak bisa dipersalahkan. Dia bilang, saya menurut hitungan itu sudah ada bulan itu, pada tanggal 20 itu sudah ada, jadi harus puasa tanggal 20. Kata NU belum kelihatan. Muhammadiyah bilang sudah kelihatan kok hitungannya nih. Jadi masalahnya, tapi itu kan tidak terlalu berat. Ya, walaupun sebenarnya kalau pemerintah tegas saja, tapi karena kita demokratis sih, nggak bisa tegas-tegas. Coba waktu zaman Pak Harto dulu ada nggak begitu? Apa ada juga ya? Mungkin tidak terlalu lantang Muhammadiyahnya waktu itu. Mungkin tidak akan berani bilang bahwa tidak mau ikut di sidang isbat, kan nggak mau. Kalau nggak dijewer sama Pak Harto. Kalau sekarang kan nggak bisa begitu. Ya kalau nggak mau hadir ya silahkan nggak hadir. Bayangkan Pak, orang wudhu aja. Orang wudhu itu kalau kita Sunni Imam Syafi'i, kalau wudhu kan kaki harus dicuci kan? Yang diusap itu hanya kepala kan? Di dalam Al-Quran kan disebutkan cuci muka, cuci tangan sampai sampai ke siku, lalu basuh kepala, lalu cuci kaki. Di dalam Al-Quran memang pengertian orang Syiah yang menganggap bahwa, dan sebagian orang Sunni yang menganggap bahwa bukan cuci kaki tetapi basuh kaki. Karena apa? Di dalam Al-Quran kalau kita telusuri ayat itu, dimulai dengan cuci muka, cuci tangan, dan usap kepala dan kaki. Nah ini dan usap kepala dan kaki itu kembali kepada usap atau kembali kepada cuci. Yang mengatakan bahwa kembali kepada cuci karena di dalam Al-Quran disebut wa arjulakum, la di situ lakum yang artinya bersandar kepada wujuhakum wa arjulakum. Jadi berarti dannya itu mengacu kepada yang sebelum mengusap. Sedangkan yang mengatakan usap kepala dan kaki, dan dinyatakan bahwa kalau ada dan setelah perintah usap, itu kalau mau dikatakan lagi mencuci, dia mesti katakan waksilu arjulakum. Jadi ini semacam pengertian dalam kebahasaan yang mengakibatkan perbedaan pendapat. Yang satu bilang bahwa harus dicuci kaki, yang satu bilang cukup diusap. Dua-duanya benar. Kita tidak perlu ribut. Nah, antara Syiah dan Sunnah ada beberapa hal yang oleh orang Syiah dianggap contoh puasa. Orang Syiah itu menerjemahkan kata-kata di dalam Al-Quran, wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra.
Barang siapa yang sakit dan dalam perjalanan, maka diganti pada waktu yang lain. Syiah mengharamkan orang yang musafir berpuasa. Sunnah mengatakan kalau bisa ya puasa aja. Saya dari Jakarta kemarin-kemari saya puasa. Tapi kalau ada guru saya orang Syiah bilang itu dosa kamu. Kenapa? Kamu minteri Tuhan. Tuhan udah kasih kok. Orang yang orang yang sakit dan orang yang bepergian itu dikasih dispensasi. Kenapa kamu minteri Tuhan? Dari itu orang Syiah kalau dalam perjalanan dia tidak boleh puasa. Perbedaan selama bukan perbedaan prinsipil, kita harus hormati. Jangan kita anggap mereka yang lain pendapatnya dengan kita adalah orang yang keliru, yang di luar daripada lingkungan Islam. Kalau itu kita bisa terapkan, kita bisa hidup damai. Jangankan antara sunnah Syiah, antara kita sama Kristen, lakum dinukum waliyadin. Kamu punya agama, silakan. Saya punya agama, ya begini. Kita saling berteman, nggak apa-apa. Jadi saya kira itu. Saling bom itu di Timur Tengah, Pak. Apa? Saling bom masjid masing-masing. Nah itu manusianya. Manusianya begitu. Ada manusia yang tidak mau mengindahkan. Jangan dimasukkan dalam kelompok Islam. Kelompok Islam yang sesat. Masa bunuh orang? Masa maki orang? Sekarang banyak di Indonesia itu maki-maki. Ini yang tidak ikut ini maki. Coba telusuri, pernah tidak Rasulullah memaki orang? Sejak hidupnya tidak pernah maki orang. Dan Rasulullah bilang, saya datang bukan untuk maki orang, tetapi saya datang untuk mempersuasi. Sekarang banyak pengikut ulama-ulama maki-maki kalau tidak ikut dia punya ajarannya. Ngebom sana, bom sini. Itu sudah jauh dari ajaran Islam yang benar. Islam tuh damai kok. Gak ada itu bom-boman itu. Gak ada upaya mempersatukan. Oh sudah banyak, tetapi yang mempersatukan kadang-kadang ya sulit juga kalau orangnya sudah sulit. Ya mudah-mudahan satu waktu nanti ada kekuatan yang bisa mempersatukan mereka. Ya iya, apa yang terjadi di Syria, apa yang terjadi antara Irak sama Iran, apa yang terjadi di Yaman, itu kan semuanya ego kelompok. Ya Pak. Enggak, Muhammadiyah NU enggak sampai. Minggu depan akan ada tokohnya, dua-duanya datang nanti supaya Bapak persatukan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.